Saya kira topik terkait sistem informasi rekapitulasi ini adalah topik yang sangat urgent untuk didiskusikan, baik teman-teman penyelenggara, teman-teman pengawas, dan teman-teman civil society, karena saya kira ada hal penting ya, seberapa urgensinya kira-kira. Apakah kemudian kehadiran Sirekap itu memberikan satu solusi atau kehadiran Sirekap malah membuat satu dimensi kerawanan baru. Nah, teman-teman JBPR ketika melihat konstruksi aturan PKPU, lalu kemudian melihat ketersediaan waktu menuju hari H yang sangat mepet, rasa-rasanya bahwa kehadiran Sirekap itu tidak kemudian memberikan satu solusi dalam proses tahapan kita, khususnya hari pemungutan suara dan rekapitulasi. Justru kehadiran Sirekap ini malah memberikan satu dimensi kerawanan tersendiri. Di mana dimensi kerawanan itu? Karena kita bisa mengukur satu, sejauh mana ketersediaan sumber daya manusia kita untuk menerima Sirekap. Kedua, sejauh mana aspek sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman penyelenggara KPPS dan PPK. Dan ketiga adalah apa sudah kemudian dilakukan simulasi secara komprehensif misal. Itu juga belum. Nah, pada lain hal, kenapa kemudian saya sebut kehadiran Sirekap itu justru malah memberikan satu kerawanan baru atau satu konflik baru, tidak memberikan satu solusi, karena lain hal pun juga ada aspek ketersediaan infrastruktur internet yang belum memadai di teman-teman daerah. Selain itu kita bisa membayangkan bahwa kalau tidak ada salinan manual, ya, semua kemudian berbasis rekap, tidak ada salinan manual, lalu C1 hologramnya juga tidak ada, lalu kemudian basis data yang dipakai adalah basis rekap berbasis Sirekap, ya, basis data yang dipakai itu adalah basis data yang difoto dan diupload. Saya kira ini kemudian memunculkan kerawanan-kerawanan baru, ya. Misal hal sederhana saja bahwa kalau kemudian ada kesalahan input, kira-kira metode koreksinya dia seperti apa. Nah, pada lain hal, pertanyaan sederhananya kan, apa bedanya sih Sirekap ini dengan situng misal kira-kira? Pada prinsipnya kan dia sama saja. Hanya ingin membantu satu proses tahapan kita untuk lebih mempermudah kita dalam mengetahui hasil bisa kemudian terpublikasi secara luas dan diketahui oleh masyarakat publik. Tetapi apakah kemudian Sirekap ini menjadi rujukan tunggal? Nah, ini yang menjadi persoalan, ya. Ini yang menjadi persoalan, sehingga yang tadi saya katakan bahwa Sirekap ini tidak kemudian memberikan satu solusi, tetapi justru malah menambah dimensi kerawanan baru. Karena bayangkan saja kalau TPS itu dibangun berdasarkan akses internet. Nah, ini kan kerawanan tersendiri, ya. Lalu kemudian syarat Sirekap itu harus ada ponsel pintar dan lain sebagainya. Bagaimana metode penggunaannya? Apakah teman-teman di bawah sudah siap? Jadi catatan-catatan lain saya kira banyak sekali. Nanti bagaimana pendekatan hukumnya, nanti Mas Ihsan dan Bung Heroik bisa memberikan input dan teknis-teknis lain, saya kira nanti Kak Dahlia. Tetapi secara konseptual nanti akan bisa disempurnakan oleh Pak Hadar. Tetapi bagi saya kira-kira dengan melihat waktu yang begitu mepet, apakah kemudian Sirekap ini bisa kita gunakan? Itu yang paling penting sebenarnya. Saya kira Sirekap tidak lagi menurut saya tidak harus digunakan, karena kenapa nggak pakai situng aja, memaksimalkan situng misal, atau dia cukup menjadi data pembanding, ya, atau kemudian hanya jadi pilot project saja untuk di daerah-daerah tertentu, ya, di daerah-daerah tertentu yang misal kayak Depok dan lain sebagainya. Jadi bagi saya Sirekap ini memberikan satu dimensi kerawanan tersendiri, karena dia belum kemudian secara keseluruhan dipahami baik masyarakat pemilih
penyelenggara khususnya juga saya kira pada level KPPK dan KPPS begitupun dengan pengawas belum memahami secara keseluruhan, dan juga bagi peserta juga akan tidak enjoy saya kira, karena dia harus memberikan bimtek kepada saksinya untuk lebih mendalam soal teknis-teknis baru ya, apalagi soal C1 tidak ada, kemudian semua berbasis teknologi.